Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pemilu 5 kotak alias serentak tak lagi berlaku di tahun 2029. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilu nasional yang meliputi DPR, DPD, Presiden dan juga Wapres terpisah dengan pemilu daerah, yakni DPRD, Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota. Nah, dengan jeda tentunya 2 sampai 2,5 tahun. Putusan MK nomor 135 ini mengebohkan jagat perpolitikan. Sejumlah partai politik melakukan perlawanan dan juga sikap antipati terhadap putusan yang bersifat final and binding ini. Nah, MK menilai pemilu 5 kotak yang berdekatan ini menyebabkan penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang mengancam kualitas penyelenggaraannya. Selain itu, pemilu yang berdekatan juga berimplikasi pada pelemahan kelembagaan partai politik atau parpol. Berdasarkan pengalaman di TPS juga membuktikan bahwasanya pemilu serentak ini justru memecah fokus pemilih. Masalah pembangunan daerah tak tersentuh karena justru tenggelam di tengah isu nasional. Akankah putusan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi menurut beberapa pihak yang kontra atau upaya untuk kemudian meningkatkan kualitas demokrasi dan juga menjadi solusi untuk mengurangi beban penyelenggara serta pemilih? Apa saja tentunya dampak terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan dan juga bagaimana kemudian komitmen para pembuat undang-undang ini dalam menata ulang kalender politiknya. Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Di malam hari ini kita ambil judul Desain Ulang Pemilu 2029. Tentunya telah hadir sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan ajak diskusi di malam hari ini. Yang di sebelah kiri saya kita perkenalkan di ujung sana Bang Zulfikar R.C. Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bang Zul, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardi. Terima kasih sudah hadir di malam hari, Bang Zul. Dengan senang hati. Baik. Kalau TVRI yang undang, insya Allah pasti datang. Langsung meluncur begitu ya, karena kita bersebelahan. TVRI, Bung Ardi ya kan? TVRI. Iya, baik. Terima kasih Bang Zul sudah hadir di Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI. Dan di sebelah kiri saya Prof. Juanda, pengamat hukum tata negara. Prof, Assalamualaikum, salam sehat, Prof. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Prof. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sehat terus yang penting. Amin, amin. Amin. Sebelah kanan saya juga ucapkan selamat nih ke Mas Heroik M. Pratama dari Perludem. Mas Heroik, selamat sekali lagi. Assalamualaikum, salam sehat juga. Waalaikumsalam, terima kasih. Akhirnya Perludem bikin ramai ini. Iya, setelah perjuangan panjang. Setelah perjuangan panjang. Nanti kita tanyakan nih, seperti apa kemudian responnya. Terus yang di sebelah kanan saya, Mas Adi Praitno, pengamat politik. Mas Adi, Assalamualaikum, selamat malam Mas Adi. Sehat. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir Mas Adi malam hari ini. Nanti kita akan tanyakan tanggapan dari Perludem langsung saja, tapi karena memang tadi Mas Heroik mengatakan ini perjalanan panjang, Betul. jadi artinya ini bukan pertama kali, ini kedua kalinya kalau tidak salah ya Perludem. Tapi yang kemudian publik ingin tahu, Mas Heroik, apa yang kemudian menjadi argumentasi mengapa kemudian Perludem melakukan gugatan terhadap sistem pemilu yang kemudian ini sudah berjalan 2019, 2024 kemarin begitu. Ya, kalau kita lihat betul sekali Mas, ini adalah gugatan kedua dari Perludem mengenai desain keserentakan pemilu yang alhamdulillah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya itu kita gugat pasca pemilu 2019 yang keluar dengan putusan 55. Dan bahkan kalau kita tengok ke belakang, sebetulnya Perludem punya kajian soal serentak nasional dan lokal ini dari tahun 2012. Oh, 2012 ya. Bahkan ketika putusan Effendi Ghazali, putusan 13 tahun 2013 yang menjadi payung hukum pemilu serentak 5 surat suara, Perludem salah satunya menjadi ahli di sana dan berbicara juga soal serentak nasional lokal. Jadi memang ini perjalanan advokasi yang cukup panjang dari kami Perludem untuk menghadirkan pemilu serentak nasional lokal. Nah, kalau kemudian ditanya apa argumentasinya, tentu kita berangkat dari evaluasi pemilu serentak 2019 gitu ya. Kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya di putusan 14 2013, MK bilang bahwa tujuan utama pemilu serentak itu ada dua. Satu, efektivitas presidensialisme multipartai dengan kehadiran efek menarik kerah antara pilihan presiden dengan DPR itu harus linear sehingga pemilih bisa memilih partai di level legislatif DPR sama dengan presidennya gitu ya, sehingga efektivitas dalam kerja-kerja presiden itu bekerja. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini diukur dari dua hal. Satu, indikatornya adalah kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya. Yang kedua adalah kemudahan manajemen penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau kita lihat di pemilu 2019, ketiga hal ini sebetulnya tidak tercapai secara maksimal. Bahkan justru menimbulkan polemik gitu ya. Kita masih ingat betul di pemilu serentak 2019, ada surat suara tidak sah itu sampai dengan 17 juta surat suara tidak sah. Yang artinya pemilih bingung dalam menentukan pilihannya. Itu di level legislatif. Kalau kita lihat dalam urutan tertinggi, itu masuk 3 besar partai politik pemenang pemilu DPR, 17 juta surat suara sah itu. Karena apa fokus perhatian pemilih?
hanya di pemilu presiden saja. saja. Sedangkan pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota bisa jadi mereka tutup mata. Dan ini terbukti secara empiris data dari pemilu legislatif DPR itu surat-surat tidak sahnya sampai dengan 17 juta. Nah, artinya kebingungan pemilih itu terjadi. Nah, efisiensi atau kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya kan kemudian tidak terjadi. Nah, yang kedua, tentu kita masih ingat adanya tragedi di mana kemudian penyelenggara pemilu ad hoc di level KPPS itu meninggal dunia. Yang data KPU itu sampai dengan lebih dari 800 penyelenggara pemilu ad hoc meninggal dunia. Ada studi yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Gadjah Mada menunjukkan bahwa rata-rata beban kerja penyelenggara pemilu kita di pemilu serentak 2019 itu rata-rata 20 jam dalam satu hari. Bahkan ada yang lebih dari 20 jam. Kalau kita tahu kan penghitungan suaranya itu sampai dengan larut malam, bahkan keesokan harinya. Kemudian terjadi kelelahan. Meskipun ada perbaikan di tahun 2024 betul, seperti itu. Tetapi kan faktanya terjadi juga sampai dengan tengah malam dan seterusnya. Nah, dari hal inilah kemudian kami melihat bahwa ini perlu dievaluasi. Pemilu serentak dengan desain 5 surat suara ini. Nah, maka dari itu misalnya di judicial review pertama kami, Mahkamah memang menolak, tetapi Mahkamah menghasilkan 6 pilihan desain keserentakan pemilu. Yang pertama, seperti 2019 dengan 5 surat suara. Yang kedua, serentak menyeluruh. Artinya dalam satu hari yang sama pemilih dapat 7 surat suara sekaligus. Di gabungan pemilu gubernur, bupati, wali kota dalam satu waktu yang sama. Nah, yang ketiga adalah pemilu presiden, DPR, DPD berbarengan dengan pemilu gubernur, bupati, wali kota, DPRD sendiri. Dan yang keempat sebetulnya Mahkamah sudah mengabulkan permohonan kami secara tidak langsung bahwa pemilu serentak yang konstitusional itu adalah pemilu serentak nasional dan lokal. Yang terdiri dari pemilu presiden, DPR, DPD 2 tahun setelahnya. Meskipun pada putusan 55 ini Mahkamah tidak menyebutkan masa jedanya ya, seperti dengan putusan 135, jedanya kan spesifik 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Nah, tapi di situ sudah dikabulkan oleh Mahkamah sebetulnya. Yang kemudian itu harus dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam revisi undang-undang pemilu. Tapi fakta dan realitasnya pasca 2019 itu, meskipun undang-undang pemilu sudah menjadi wacana dan segera akan dibahas waktu itu oleh Bang Zul dan kawan-kawan, tetapi pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dan kemudian tidak terjadi revisi undang-undang pemilu. Dan 2024 dengan desain yang sama seperti itu. Dan tentu berdasarkan evaluasi dan kita sampaikan dengan argumentasi tambahan bahwa dengan desain keserentakan yang seperti pemilu borongan gitu ya. Karena di 2024 ini serentaknya ini berbarengan juga dengan pilkada serentak. Nah, KPU ketika menyelenggarakan 14 Februari pemungutan dan penghitungan suara, di Januari itu KPU sudah menjalankan tahapan pilkada secara bersamaan. Ada soal NPHD dan seterusnya, begitu ya. Bahkan pendaftaran pemilu juga dilakukan. Bahkan ketika Mahkamah Konstitusi sedang bersidang perselisihan hasil pemilu mengenai presiden, DPR, dan seterusnya, di mana KPU dan Bawaslu ada di sana juga, di saat yang bersamaan itu sudah masuk dalam tahapan pendaftaran calon perseorangan. Nah, artinya terjadi beban ganda. Ada tumpang tindih tahapan pemilu antara pemilu legislatif, pemilu presiden, berbarengan dengan pilkada serentak. Dan di sisi lain, kami melihat bahwa aspek dari keserentakan di tahun yang sama antara pemilu nasional dengan pilkada ini memiliki disinsentif bagi partai politik, khususnya pelembagaan partai dalam mengutamakan rekrutmennya. Bayangkan, partai harus melakukan rekrutmen dengan jumlah yang langsung cukup banyak, begitu ya. Bahkan dilanjutkan dengan pilkada. Dan hal ini terbukti, begitu ya. Kalau kita lihat di pilkada, angka calon tunggal itu kan justru meningkat. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mencalonkan itu kan thresholdnya diturunkan. Bukan lagi 20% kursi DPRD. Tapi berdasarkan pada suara sah di pemilu berikutnya yang setara dengan persentase dari calon perseorangan. Tapi faktanya calon tunggal masih ada. Calon tunggal masih ada. Nah, artinya kan partai politik kewalahan yang kemudian berdampak pada disinsentif pada pelembagaan partai. Nah, itulah argumen tambahan yang kemudian kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan kami dengan 5 argumentasi tadi seperti itu. Saya langsung ke Bang Zul. Bang Zul, tanggapan Anda seperti apa terkait dengan putusan 135? Apa yang kemudian tadi sudah disampaikan argumentasinya ini sebenarnya terkait dengan pemilu borongan ini? Adi ini kaget gitu. Kira Bung Adi prof gitu ya. Langsung ke Bang Zul dong, bagaimana tanggapannya? Karena kan DPR rame-rame juga nih menanggapi terkait dengan putusan 135 ini, Bang Zul. Gini Bung Jaya ya, saya sudah sering sampaikan putusan MK itu kalau dilihat dari kewenangan MK yang dibilang oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MK itu melampaui kewenangan. Melampaui kewenangan? Karena membentuk norma baru. Padahal bukan itu kewenangannya. Ya. Dan ini sudah sering. Hanya saja karena kita pun pembentuk undang-undang mengatakan dalam undang-undang MK itu putusan MK
final dan mengikat, ya harus dijalankan dong artinya. Mau tidak mau ya kan kita harus menerima, bahkan kita hormati dan kita apresiasi, dan kita sebagai pembentuk undang-undang ya karena undang-undang yang kita bentuk seperti itu bilangnya ya kita pasti akan menyelaraskan ya isi putusan MK itu dengan undang-undang yang akan kita buat ke depan. Akan menyelaraskan artinya? Iya. Itu sikap negarawan menurut saya ya. Menyelaraskan ini artinya apa nih? Ya menyesuaikan apa yang diputuskan MK dengan substansinya itu ya harus kita masukkan ke dalam undang-undang yang baru yang akan kita buat nanti. Artinya setuju artinya ya Bang? Kalau dari sisi substansi iyalah, iya. Karena apa ya, mau kita menolak atau tidak menerima atau membantah atau apapun ya, kenyataannya berlaku itu. Mau dirubah undang-undangnya dulu atau tidak dirubah undang-undangnya dulu, berlaku, berjalan. Karena apa? Karena itu tadi, undang-undang MK mengatakan putusan MK final dan kita sendiri loh yang mengatakan itu pembentuk undang-undang. Masa nggak kita ikuti? Ya. Meskipun juga banyak juga teman-teman di DPR juga menolak, beberapa partai politik juga menolak begitu. Iya, sekarang begini Bung Wijaya itu. Ini nanti Bung Adi atau siapa ya? Mas Adi nanti akan juga menanggapi terkait hal ini. Yang menarik dari perdebatan kita soal putusan MK itu, yang bagi saya itu pembelajaran kita ke depan, termasuk pendewasaan kita dalam bernegara adalah perdebatan yang ada itu, mau yang setuju tidak setuju, yang menerima yang menolak, yang pro dan kontra, itu semuanya berdasarkan diri pada konstitusi. Nah, itu menarik itu. Karena bagi saya bernegara itu berkonstitusi. Maka apapun perdebatannya, kalau memang itu mengarah kepada dan berdasarkan diri pada konstitusi, itu bagus. Tapi yang kritik saya kepada perdebatan yang ada itu, kita seringkali setuju atau tidak setuju tergantung posisi kita, tergantung kita sesuai dengan agenda kita apa tidak kan gitu. Sesuai dengan agenda Golkar atau seperti apa? Nah, kalau kita sesuai, Golkar punya paradigma baru Partai Golkar kok. Kalau upaya untuk membangun politik itu makin demokratis gitu ya, makin menempatkan rakyat sebagai center, Golkar pasti setuju. Apalagi Golkar punya suara rakyat, suara Golkar. Dan secara substansi sebenarnya putusan MK itu menurut saya ya kan, dia menegaskan ya, bahkan mengkonklusikan ya kan, mengkonklusikan bahwa pengisian jabatan legislatif dan eksekutif itu harus dipilih melalui pemilu. Pemilu kan 5 tahun sekali, masa jabatan 5 tahun, ya kan. Desainnya bagaimana? Desainnya itu ternyata perkembangan itu kalau kita pahami lewat living constitution, mau terpisah seperti 2024, 2029, 2014 konstitusional, mau serentak seperti 2019, 2024 konstitusional, mau ke depan yang 2029 pun ternyata konstitusional sebab di dalam pasal 22 ayat 2 itu nggak dinyatakan tuh desainnya itu seperti apa. Yang penting pemilu milih DPR RI, DPD RI, DPRD dan presiden, wakil presiden. Nah, berarti kan memberikan konklusi itu ya, pemilu ya kan. Termasuk jabatan di kepala daerah tuh. Di pasal 18 itu Bung Wijaya, nggak ada itu dikatakan tuh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu masa jabatannya 5 tahun. Coba nanti Prof Juanda bisa. Nggak ada itu. Tapi dengan putusan MK itu menjadi jelas, menjadi tegas gitu. Karena dia dilaksanakan harus lewat pemilu, ya kan? Dan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, maka masa jabatan mereka juga 5 tahun. Ya, jadi kemudian nanti di teknis ini yang kemudian, tapi kan ada harusnya ada masa transisi juga berarti kan? Ya kalau dalam pertama kali biasa, ini memang masa transisi itu biasa. Tapi kan yang jelas 5 tahun tuh. Berarti makin jelaslah pemahaman kita terhadap Undang-Undang Dasar yang kalau kita lihat sekilas itu kan seolah-olah belum ada, seolah-olah belum jelas, seolah-olah ada bertentangan. Tapi dengan putusan MK itu menjadi clear gitu ya. Makanya ini konklusi menurut saya. Baik, Baju artinya Golkar menerima terkait dengan putusan dari MK ini? Menerima, ini. Isinya menerima. Kalau kritik terhadap putusan itu soal membentuk Nopra baru itu, kan. Ke depan ya percayakanlah kepada kita. Kita juga pembentuk undang-undang. Kita juga mengerti soal idenya Perludem ya kita sudah suarakan. Bahkan kita berusaha masukkan pada saat 2019 itu ketika DPR Komisi 2 melakukan inisiasi perubahan undang-undang pemilu yang tadi dijelaskan oleh Bung Heroik, salah satu pembentuk undang-undangnya tidak setuju lanjut, ya udah kita berhenti karena kan harus ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Lalu putusan MK ini menurut saya juga mempertegas bahwa entitas politik kita itu memang ada 2 gitu ya, pusat dan daerah gitu. Dan ini kan struktur pemerintahan kita nih, pusat dan daerah, yang pengisian jabatannya itu harus ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Daerah-daerah
Pusat juga pusat. Oke, gitu. baik. Saya langsung tanya Prof. Juanda, apa yang kemudian menjadi tanggapan ini gimana terkait dengan putusan 135, Prof. Juanda? Apakah tadi dikatakan oleh Bang Zul ini melebihi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau seperti apa? Ya, saya kira pertama ya, selamatlah kepada Perludem karena diterima ya dan membuat rame dunia jagat perpolitikan nasional kita ya. Oke. Nah, namun demikian perlu saya melihat dari sisi ilmu hukum tata negara. Pertama, memang polemik hukum konstitusi terjadi. Ya, kalau kita baca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 jelas tadi sudah disampaikan bahwa putusan MK itu adalah final and binding. Ya. Artinya terakhir dan mengikat. Itu satu. Terus perlu diingat juga dalam konstitusi kita, di dalam pasal 22E ayat 1, ayat 2 itu menyatakan sudah jelas di situ pemilu itu 5 tahun. Untuk memilih siapa? Ya DPR, DPD, DPRD, termasuk Presiden dan Wakpres. Nah di sini jadi problem kacamata hukum tata negara yang saya pahami. Benar tadi itu tidak hanya melampaui wewenang, tetapi ini sudah menabrak konstitusi. Menabrak konstitusi. Dan itu tidak boleh ya. MK menabrak konstitusi, padahal dia adalah pengawal konstitusi, the guardian of the constitution. Oke. Nah, di sini jadi hal ini dia menafsirkan boleh. Misalnya umum itu bagaimana, bebas itu bagaimana, rahasia itu bagaimana dalam pasal 22 ayat 1 itu ya. Tapi pemilu 5 tahun itu saya mikir panjang ya. Kok bisa jadi kalau diperpanjang kan 2 tahun pas atau setelah pelantikan presiden dan wapres itu 2 tahun setengah. Ya, sementara dikait dengan pasal 1 ayat 2 kedaulatan itu di tangan rakyat. Siapa memilih? Sementara pemilu itu adalah sebuah sarana untuk supaya rakyat berkontribusi dalam konteks demokrasi. Karena ada kekosongan artinya ya untuk DPRD dan juga untuk kepala daerah. Tidak hanya kekosongan. Kalau ini misalnya teruskan 2 tahun, 2 tahun baru ada pemilu ini. Berarti 2 tahun itu DPRD yang lama ini. Ya kan gitu. Tidak ada kosongan dan tidak boleh di dalam pasal khusus DPRD pasal 18 ayat 3 itu ya jelas mengatakan pemerintahan daerah itu adalah terdiri dari apa? DPRD dipilih melalui pemilu. Tidak boleh kosong. Tetapi kalaupun itu adalah terus dengan alasan karena transisi ini, Prof? Karena adanya transisi. Pertanyaan saya, apakah boleh transisi efisiensi efektif melanggar konstitusi? Ilmu hukum tata negara yang saya pahami tidak boleh melanggar. Kita harus pedoman dan konsisten dengan konstitusi. Nah, terakhir dalam konteks yang tadi MK tidak konsisten. Dia melanggar konstitusi. Padahal dia harus mengawal konstitusi dengan putusan ini. Benar ini. Kenapa? Ya 5 tahun jadi berapa tahun? 7 tahun jadinya, 7 tahun setengah. Ya, nah ini jadi problem hukum ini. Satu sisi, final and binding harus diikuti, mengikat. Tapi kalau kita mengikuti ini melanggar konstitusi. Artinya apa solusi yang pas? Memitigasi terkait dengan 2 hal ini tadi. Ya, memang Malakama ini tidak kita ikuti melanggar konstitusi diikuti melanggar konstitusi, ya kan? Nah, jadi menurut saya sarankan ini ada memang ya dalam konteks ini apakah memang harus dengan putusan ini kita melanggar konstitusi? Kalau menurut saya tidak harus kita melanggar konstitusi. Bagaimana ini supaya tidak melanggar konstitusi? Rembuk Nasional melalui MPR memanggil semua menurut saya karena ini secara tidak langsung, Mas, itu MK merubah konstitusi.
Merubah harus ada konstitusi. rembuk nasional tadi yang ada sarankan berarti ya, Prof. Wewenang merubah konstitusi itu MPR. Oke. Makanya MPR panggil DPR. Baik. Panggil itu MK. Apakah panggil kemungkinan itu. nanti akan ada pemanggilan ini terkait dengan rembuk nasional tadi? Nanti saya akan konfirmasi ke Nah, Bang Zul. salah satunya Begitu, Prof? nanti rembuk Ya. nasional kalau mau itu amandemen kelima. Oke, baik. Mas Adi, tanggapannya terkait hal ini? Yang mana, Mas? Tadi kan ada beberapa hal yang kemudian kalau ini tidak dijalankan ternyata melanggar konstitusi, tapi dijalankan juga melanggar konstitusi tadi kata Prof. Juanda. Kalau mau jujur sebenarnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi pasti menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Ya. Putusan MK 90 2023 soal syarat minimal calon presiden dan wakil presiden, perdebatannya panjang dan bahkan sampai hari ini dijadikan sebagai guidance untuk memakzulkan wakil presiden kan, nggak selesai. Artinya apa? Bagi pihak ada yang mengamini, kawan-kawan di DPR ada juga yang protes. Dulu kalau kita mau jujur ya, kawan-kawan pendukung 02 lah, Bang Zulfikar dan kawan-kawan, mengatakan bahwa ya putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Tapi pendukung Anies dan Ganjar enggak. Ini cacat moral dan seterusnya dan seterusnya. Perdebatannya tapi enggak. ikut pilpres. Betul, itu pilpres. Nah, itu sah berarti ya kan. Kecuali kalau dia nggak ikut pilpres gitu ya kan. Pertama itu, yang ingin saya katakan adalah Ikut pilpres tapi bilang menolak itu gimana ya kan. yang ingin saya katakan Bang adalah soal memang sejak awal putusan Mahkamah Konstitusi selalu melahirkan kontroversi dan perdebatan. Begitupun dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, ambang batas parlemen nggak 4%, ambang batas presiden bukan 20%, zero threshold. Yang terbaru adalah memisah pemilu nasional dan lokal. Perdebatannya panjang. Dan betul sama-sama sah dan konstitusional. Nah per hari ini adalah ya suka tidak suka, memang ini sudah menjadi kewenangan DPR untuk segera merespon bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya sebut rumitnya bagaimana menyentuh persoalan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, di berbagai tempat saya selalu mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi dalam banyak hal tidak terlampau menyentuh persoalan substantif kepemiluan kita, Pak. Terutama untuk menuju kualitas pemilu. Apa pemilu kita penyakitnya selama ini? Ya penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan, birokrasi yang digerakkan, oknum-oknum akal penyelenggara. Ini nggak bisa dijawab apakah pemilu serentak ataupun tidak serentak, apakah nasional ataupun nggak bisa. Penyakit ini mesti hilang, Mak. Mau pemilu nasional dan lokal bisa, kalau masih ada bansos jelang pemilu, ngapain? Ini yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum Itu yang saya berbicara terkait maksudkan dengan adalah ini pemisahan. momentum untuk memperbaiki kualitas pemilu. Kan ada wacana untuk membuat soal omnibus law undang-undang pemilu. Disitulah bahas tentang politik uang, tentang mahar politik, terkait dengan apa namanya bansos nggak boleh jelang pemilu, nggak boleh menggunakan aparatus-aparatus kekuasaan. Itu aja penyakitnya. Baru kemudian hal-hal teknis. Karena saya melihat secara umum, kita ini sudah mengalami begitu banyak eksperimen pemilu. Suatu waktu pilpres dan pileg dipisah. Katanya buang-buang waktu, tidak efisien, macam-macam. Bahkan suatu waktu juga pilpres, pileg dipisah, pilkadanya pun hampir tiap tahun. Hingga menuju pilkada serentak 2024. Ada kekosongan, oh ini masa transisi, dimaklumi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya serba dimaklumi Pak. Masa kekosongan, masa transisi. Besok-besok pasti akan ada yang menggugat bahwa harus dipisah pemilu eksekutif dan legislatif. Alasannya efisiensi, macam-macam. Nanti akan ada kekosongan juga. Dimaklumi, masa transisi. Dipermaklumi aja semua. Yang ingin saya katakan adalah, saya kira DPR dan pemerintah besok-besok bikin undang-undang yang bikin gemuk 10 tahun, 20 tahun, nggak boleh digugat oleh apapun. Sampai kiamat bahkan kalau bisa. Kalau begini jalan ceritanya, setiap tahun kita ganti model pemilu, Pak. Ada yang model rambutnya mohawks, ada yang TV sebelah, ada yang kemudian miring-miring. Kalau Mas Adi modelnya apa nih? Nah, kalau kita tegak lurus pada konstitusi. Tapi yang ingin saya katakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi memang harus diakui. Ini kan sebagai medium perjuangan kawan-kawan aktivis pro demokrasi. Karena selama ini proses pembuatan undang-undang di parlemen seringkali tutup mata dan tutup telinga disahkan. Maka jalur untuk melakukan perlawanan jangka panjang adalah melalui Mahkamah Konstitusi ini tadi. yang disebut dengan Guardian of Constitution. Mereka nggak punya cara lain. Kawan-kawan parlemen nggak punya tempat. Ngomong ke DPR sudah, FGD sudah, RDP sudah, rapat khusus sudah. Nggak didengarkan pendapat dan masukannya. Oke, ketok palu. Satu-satunya cara untuk menganulir itu semua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi aja juga lahir secara konstitusional. Ini siklus yang sama-sama konstitusional, Pak. Oke, nanti saya akan minta tanggapan dari Prof. Juanda seperti apa yang kemudian tadi disampaikan dan juga tanggapan dari Mas Heroik seperti apa. Usai jeda kita masih akan seru membahas terkait dengan desain ulang pemilu 2009. Kami akan kembali saat lagi.